kalau sperma suami bisa jadi obat awet muda, bener? Telan. Kenapa? Karena ternyata 1 sendok sperma kadar proteinnya sama dengan 1 gelas susu. 1 gelas susu, Dok? Menyehatkan sekali ya, ya Allah. Betul. Halo Mama Papa semuanya, apa kabar? Sebelumnya, perkenalkan saya dengan Citra Ayu Mustika atau biasa dipanggil Citra. Saya mengelola Instagram @elevelove, Instagram yang biasanya membahas tentang persoalan menyusui, lalu dalam perjalanannya, karena ternyata persoalan menyusui itu sampai ngefek ke urusan pasutri, akhirnya saya juga lebih sering sharing persoalan pasutri. Nah, kali ini saya diundang oleh mamapapa.id untuk menjadi host di acara kita pada siang hari ini, membahas tentang permasalahan seks pasangan muda. Dan pada siang hari ini telah hadir bersama kita, yaitu adalah Dr. Boyke Dian Nugraha, SPOG Mars. Wow, apa kabar, kita Citra atau gimana? Citra. Citra aja ya? Iya, Citra aja, Dok. Nah, gila ya teman-teman semuanya. Bener-bener gak nyangka banget, Dok. Di sebelah saya pada siang hari ini sudah ada seorang legend di dunia seksolog. Coba para mampaps di sini semuanya pasti kita tuh dari kecil udah tahu dong siapa Dr. Boyke Dian Nugraha ini, karena eksis banget di dunia pertelevisian, selalu ngebahas persoalan-persoalan seks dengan luas, santai, tapi tetap edukatif dan informatif. Dan apa yang disampaikan oleh Dr. Boyke menjadi bekal bagi kita saat ini menjalani hubungan rumah tangga, Pak Dokter. Thank you banget loh ya. Nah, Pak Dokter, jadi kan kita mau membahas tentang permasalahan umum pasutri nih. Ini kalau boleh saya curhat sedikit, boleh tidak? Jadi sambil curhat ya. Jadi awalnya kan aku sharingnya itu permasalahan menyusui. Terus begitu punya anak pertama, punya anak kedua ya, itu ternyata Dok, salah satu hal yang benar-benar berubah di rumah tangga saya itu adalah persoalan seks, Dok. Oke. Ini sorry ya sambil buka urusan domestik, tapi aku rasa apa yang aku alami itu banyak juga dialami oleh pasangan-pasangan muda ya. Mulai dari dari sisi durasi, frekuensi. Dari sisi durasi karena apa, Dok? Kita takut bayi bangun gitu, Dok. Jadi kita harus cepet-cepet gitu. Terus dari sisi frekuensi, aku sendiri merasakan banget, Dok, yang namanya libido pasca saat menyusui itu benar-benar turun drastis banget, dan aku nggak tahu kenapa dan gimana caranya supaya libido aku tuh bisa balik lagi, Dok. Nah, terus suatu hari aku ngobrol sama suami aku, pengen tahu apa sih hal yang membuat dia tetap waras ngejalanin peran dia sebagai suami sekaligus sebagai ayah dan dia sebagai individu seorang pria. Tahu nggak, Dok, jawaban nomor 1 dia apa, Dok? Seks. Terus saya langsung ngerasa, waduh gimana nih. Akhirnya saya flashbacknya tuh setelah punya baby, justru apa yang menurut dia paling penting itu yang saat ini paling bermasalah untuk kita. Nah, jadi Dok, bisa nggak sih sharing ke kita nih, biasanya permasalahan umum pasutri itu apa aja dan kira-kira solusinya apa sih gitu loh, Dok? Citra, jadi gini ya, juga Mampaps ya yang menyaksikan acara ini, yang namanya seks itu seringkali menjadi prioritas terakhir setelah mereka itu punya bayi. Setelah mereka tuh makin sibuk ngurusin anak-anak, setelah mereka itu juga sibuk ngurusin keluarga besar karena setelah menikah. Jadi begini, seringkali pasangan-pasangan waktu masih pacaran itu kan, bebu-bebu cinta tuh ngomongnya, gue nggak bisa hidup tanpa lo tuh belahan jiwaku, pokoknya lo mesti kawin sama gue, pokoknya kita tuh bucin banget ya, Dok ya, bucin banget. Gue tuh sesuai banget, seks oke, semua oke. Ingat ya, itu adalah ketika kamu masih pacaran. Yang kamu nonton adalah juga dari masa kecil film-film Cinderella yang datang oleh pangeran. Si Cinderella cantik akhirnya happy, seterusnya happy ending ya. Kemudian juga kamu juga akan melihat bahwa semua pangeran itu tampan-tampan dan semua itu menyayangi ya. Nggak ada itu kata selingkuh, nggak ada kata itu benar-benar you are the one. Ya, kamu itu adalah satu-satunya curhatan hidupku, satu-satunya akan mendampingi aku. That's ketika kamu pacaran, ingat kan? Tetapi ketika kamu menikah, that's very different. Dunia ini ya, kalau kamu lihat pacaran
Tiang aja kayak film India, bisa kamu nari-nari loh di tiang itu, muter-muter, nangis pun Aduh. sambil nari-nari. Pokoknya orang-orang ngontrak ya dok ya. Tetapi ketika kamu menikah, permasalahan pertama adalah kamu menginginkan anak. Dan pada waktu punya anak, kita semua pasti tahu bahwa tanggung jawab si pria itu juga makin hari makin besar. Dia tidak hanya mencari uang saja, karena anak-anak milenial sekarang ini udah gak kayak zaman-zaman saya dulu bahwa anak diserahin sama mamahnya aja deh, yang papahnya mah ngurusin nyari duit. Enggak begitu. Tapi mama dan papa sama-sama mesti ya. Itu terjadi juga pada anak-anak saya. Memang mereka berdua dulu mana ngerti kita nih yang laki ini, termasuk saya ya, mesti bangun malam ngangetin susu, kemudian kalau nangis kita gendong-gendong. Zaman dulu aku tidur aja karena apalagi aku dokter kerja, apalagi capek sebagai dokter kandungan dulu ya. Tapi sekarang enggak, dua-duanya memang harus aktif karena sudah ada namanya kesetaraan gender ya. Itu bedanya zaman milenial sama zaman dulu, zaman bapak-bapaknya ya. Yang pertama itu. Yang kedua, zaman sekarang itu pekerjaan semakin sulit. Ya, anak-anak juga pekerjaan makin sulit kan kenapa? Artinya zaman dulu orang tuh masih bisa lah untuk nyuci rumah, untuk apa? Itu cuma buat stres loh. Pada pasangan udah dua-duanya kerja, laki sama perempuan, mama sama papa kerja, kadang-kadang masih nggak cukup. Benar banget. Ya, itu. Ketiga, sekolah juga sekarang mahal banget kalau pengen sekolah yang bagus ya. Benar. Itu sekolah juga nggak gampang gitu loh. Sekolah-sekolah yang sifatnya internasional, karena kan setiap orang pengen anak-anaknya juga akan menjadi seseorang yang mempunyai peran lah sesuai dengan bakat dan potensinya, ya kan, sehingga mereka pun akan berusaha mama papa nyari duit untuk bisa nyekolahin mereka dengan baik. Benar banget. Semua ini membuat stres, dan Anda tahu kalau stres di sini jadiannya di sini. Kepala atas stres, kepala bawah stres. Iya. Itu buat yang perempuan, yang laki juga bisa begitu. Kalau laki bisa dua. Dia stres bisa larinya ke situ melulu. Oh, ya ya. ampun. Artinya kadang-kadang pokoknya kalau dia lagi stres pengennya ajakin begituan melulu. Atau kedua, dia juga ikut-ikutan. Jadi antara Stresnya, seks sebagai pelarian atau dia malah stres sebagai penyebab daripada disfungsi ereksi. Oh, ya ampun. Nah, jadi ada dua. Nah, terus ceritanya nih, mulailah hamil. Ya, si mama papa nih hamil nih. Si mamahnya. Apa yang terjadi ketika hamil? Karena para milenials ini kan nggak ngerti. Kalau zaman-zaman saya masih ada pendidikan seks, belum ada undang-undang pornografi, belum ada undang-undang medsos yang segala macam, belum ada KPI di mana kalau kita ngomong di TV zaman-zaman dulu mau pagi kayak mau malam kita ngomong boleh-boleh aja. Saya tuh dari tahun 90-an udah ngomong seks, nggak ada masalah, di TVRI pun boleh kok. Benar. Tapi sekarang baru ngomong sperma aja udah diperingatin Prit. Stop, nggak bisa lagi tayang berapa, dihukum, dikasih surat teguran, termasuk ininya. Artinya apa? Mama papa milenials ini tidak mendapatkan pendidikan seks yang cukup. Mereka nanya, kalau aku sudah menikah gini, boleh nggak sih melakukan hubungan seks? Jangan-jangan ada apa-apa sama bayinya. Padahal kita suka jelaskan bahwa seks pada kehamilan itu oke. Sepanjang ibunya sehat, bayinya sehat, ari-arinya tidak di bawah, tidak ada keputihan, dan tidak mudah dia sensitif, misalnya kayak gitu. Oke, ini dilewatin, dapat. Ya. Ketika dia hamil muda, muntah-muntah, kan? Kadang-kadang tapi kan kalau yang namanya papa kan dia lagi bangga-bangganya punya istri. Gila, gue lagi hot-hotnya bini gue sekarang hamil, nyium bau gue aja udah muntah. Udah ini kan dilema nih. Benar. Ya, si istri juga tahu sebenarnya dia pengen main, tapi dia juga nggak bisa karena proses yang namanya ngidam tadi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kalau si yang laki-laki ini kurang kuat iminnya nggak kuat, ya kebetulan di sana ada yang lagi jomblo, sekantor. Waduh. Bini lo lagi hamil ya, gue bersedia deh pameran pengganti, ya kan? Ada begitu kan? Waduh, amit-amit ya Allah. Makanya ada yang begitu soalnya. Yang saya terima di kasus itu ketahuan sampai selingkuhnya, sampai nangis-nangis si wanitanya lagi hamil.
Tapi setelah diseliti karena si istrinya juga tidak mau melayani, saya juga muntah. Dia tuh boboknya ngerti dah. Namanya laki kan udah nikah, udah apa, gairahnya lagi tinggi, dia selalu ditolak. Iya. Sementara yang satu memerankan pameran pengganti, mungkin dia juga naksir juga kali ya. Karena buat mereka yang kadang-kadang cewek-cewek yang begitu, kadang-kadang dia nggak butuh juga uang atau apa, dia hanya butuh fun. Mereka masih menikmati fun. Nah itu yang bahaya juga. Itu yang bahaya ya. Aduh. Kemudian sampailah pada buah hamil besar, kemudian melahirkan. Nah ketika melahirkan gangguan seks ada lagi. Selain dia terbangun, ngurusin si mama ini, ngurusin bayi yang nangis lagi, dia juga mesti menyusui. Menyusui apa? Prolaktin naik, hormon susu. Akibatnya estrogen tertekan, gairah seksnya turun. Oh, jadi itu karena hormon menyusui ya, Dok ya? Sakit, Dok, saya hubungan seks kenapa sedang melakukan apa, jahitannya bukan jahitannya, Neng. Saya bilang, itu mah gara-gara prolaktin turun, estrogen turun jadi kering. Jadi ketika hubungan seks dengan papa, itu artinya dia sakit. Nah, ini semua mengakibatkan badai anak nambah lagi kan, nambah satu lagi sampai 3. Itu semua akhirnya si papa ini tanggung jawab nambah, kemudian juga seks nggak dikasih, ya kan ya. Kemudian yang ketiga juga mungkin persoalan yang lain ya, gara-gara sering cuti melulu, akhirnya si perempuan juga harus stop bekerja, terikat kontrak dan sebagainya, akhirnya bekerja cuman sendirian, makin stres lagi, dia mesti nyari untuk menghidupi pasangan si istri dan anak-anaknya. Nah inilah yang banyak sekali kita jumpai di dalam kehidupan para millennials ini. Tak kenal maka tak kebal. Tak kenal pendidikan seks, maka tak kebal kamu dengan godaan-godaan itu. Setuju banget. Seharusnya kan si papa ini kan ngerti, dia lagi hamil, gue kan cinta nikah sama dia. Kenapa godaan-godaan dia? Kalau cinta mah cinta, tapi si Imin kan nggak bisa gimana. Dia kan mesti butuh juga kan. Betul dia pelampiasan. Betul banget, ya kan? betul banget. Disuruh masturbasi, masa sih Dok udah nikah masih juga masturbasi? Bener banget. Kan nggak mungkin lah. Kebetulan yang pasangan itu memang naksir saya dan saya juga ingin membuktikan. Ya kadang-kadang kan si laki ini ingin membuktikan bahwa dia memvalidasi kejantanannya dia gitu. Bahwa dia masih perkasa loh ya, masih laku. Pun lihat nih, masih merubungi. Dan jahatnya para pelakor ini, mereka tuh justru seneng kalau dia tuh bisa merebut yang sudah punya orang lain. Kompetitif banget ya. Jadi mereka tuh entah gimana katanya, nggak tahu ya. Kalau yang saya tanya-tanya beberapa pelakor itu, dia selalu mengatakan, nggak tahu ya Dok ya, kalau nyari yang udah punya istri itu kayaknya lebih menantang dan buat kitanya juga mereka lebih, mungkin karena udah punya istri lebih sopan kepada kita, lebih gentle dalam memperlakukan seks. Kemudian duitnya juga ada. Masalah kemudian utama. juga lebih lebih menarik dibandingkan bujangan-bujangan yang ya kalau yang suami-suami orang kan udah jelas mereka tuh udah dipunyain sama orang lain. Berarti dia tuh kan udah pasti terpilih lah gitu loh. Sehingga mereka mencoba. Itu yang saya dapatkan dari berbagai kasus di klinik Pasuti di Tebet ini ya. Benar. Gitu loh Citra. Pak Dokter, ini tadi aku menarik banget ya, karena Pak Dokter tuh menyinggung tentang edukasi seks, yang mana emang itu juga jadi isu di Pasutri angkatan aku, Dok, Pasutri milenial. Betul Karena betul sekali. banget tadi yang Pak Dokter bilang, kalau tak kenal maka tak kebal. Dan akhirnya efeknya apa, Dok? Salah satu isu terbesar Pasutri milenial saat ini adalah membicarakan seks ke pasangannya sendiri itu kita tidak nyaman. Alias tabu. Sedih banget Sedih loh banget dokter gak? itu. Ya karena dokter sekarang nggak bisa ngomong. Kalaupun acara mesti tengah malam atau di atas jam 10 di mana KPI sudah tidak bisa bertindak, ya kan? Nah untungnya lah ya kayak ini ada mamapapa.id yang bisa memberikan masukan-masukan. Makanya saya juga ikut berbagai macam YouTube orang-orang juga agar supaya ini bisa didengar gitu loh. Iya, bener banget. Karena milenial sekarang nggak ngerti, lebih gila lagi. Percaya nggak? Saya baru dapat anak SMP kelas 3 hamil. Dan dia nggak tahu bahwa kondom itu bisa mencegah kehamilan. Saya bilang, kenapa sih kamu, kalaupun sampai kamu tuh yang laki nih, saya bilang, yakinnya SMA kelas 2. Kalau kamu tuh laki, oke lah kamu sampai hilaf, kamu sampai tidak bisa menahan nafsumu, ya pakai kondom. Kayak emang kondom tuh apa? Coba Ya ampun.
Emang bisa dipakai buat apa? Aduh, miris Bukannya banget ya untuk Allah. HIV, katanya. Loh. Ya ampun, Dok. Miris kan? Iya, oke. SMP-nya hamil, ibunya nangis-nangis, jerit-jerit. Karena, Ya. tapi ketika saya tanya, yang salah ibunya juga. Saya tanya, kamu pernah dapat pendidikan seks nggak sama mama kamu? Bener banget. Enggak, malah nggak boleh, pacaran nggak boleh, ini nggak boleh. Dan ingat, setiap orang yang direpresi, nggak boleh pacaran, nggak boleh, itu meluap-luap, liar nanti keluarnya. Malah jadi penasaran kayaknya gitu ya, Dok. Nah, termasuk juga di telan. Kenapa? Karena ternyata 1 sendok sperma kadar proteinnya sama dengan 1 gelas susu. 1 gelas susu, Dok. Satu Menyehatkan gelas sekali susu. ya Allah. Cemburuannya ya Allah kemana-mana, diiniin dompet dibuka, handphone Handphone. dibuka. Aduh, saya bilang sih makin stres lagi nih, makin stres lagi. Udah gitu karena dia stres sebenarnya dan dia juga lihat hamil, keinginan seks berkurang. Dia bilang, lu nggak bangun sama gue, pasti lu sama yang lain. Iya. Itu tuduhan-tuduhannya tuh Tuduhan, udah curiga. akhirnya datang ke tempat saya bilang, kenapa dia nggak bangun? Pertama, sama jujur, saya pertama takut Dok, dia kan lagi hamil, ini kan anak pertama saya. Kedua, dia tuh makin cemburuan sehingga saya tuh tertekan banget gimana mau melakukan hubungan kalau setiap kali saya diintimidasi. That is the problem. Oke. Ketika mama papa milenial pada hamil, Aduh, ya pada ampun. mau melakukan hubungan Ini seks. udah kompleks banget sih karena Iya, akar utama betul. masalahnya adalah Iya. karena edukasi seksnya tidak Edukasi dimiliki. seksnya yang nggak ada, saya juga sedih banget loh menghadapi para milenial sekarang ini. banget. Aduh, saya mesti ngomong apa, kanker rahim di mana-mana. Iya, bener. Gejala-gejala sekarang itu bukan lagi masalah. Oke lah, masalah gay dari dulu juga ada, tapi sekarang tuh makin berani, makin aneh-aneh. Marah karena nggak dapat pendidikan seks juga, Iya, nikahnya hanya kenal begitu aja, dapetinnya justru adalah pasangan-pasangan yang gay, iya, yang benar. punya kelainan-kelainan. Makanya kalau saya sih, anak-anak saya suruh pacaran boleh sepanjang itu tidak melakukan hubungan seks. Oh, iya, Buat benar. saya itu normal kok. Kita nggak bisa menahan itu yang namanya gairah. Seorang laki-laki, seorang perempuan itu fitrah diberikan Tuhan. Jadi kalau mau pacaran, pacaran aja. Asal kamu nggak beginian aja, udah. Karena kamu juga mesti tahu, bener-bener dia normal nggak, dia jantan nggak? Iya, benar. Ya kan? Benar. Terus sorry ya, ukurannya dia mikropenis apa enggak? Iya, Kan kadang-kadang kalau lagi gitu atau dia bergairah, waktu pacaran kami tidak pernah ciuman, kami tidak pernah apa, tahu-tahu dia sukanya sesama laki. Sesama, Mau ya ngapain ampun, kamu? aduh. Udah kawinnya gede-gedean mau cerai. Aduh, Masya Mau Allah. apa? Astagfirullahaladzim. Ya kan? Ini menarik banget nih karena nanti salah satu pertanyaan dari mama papa itu Ya. Dok, ada yang terkait sama Oke. LGBT tersebut, Iya. tapi tahan dulu. Iya. Sebetulnya saya masih mau gali, Dok. Sebetulnya seberapa besar sih peranan seks dalam keharmonisan hubungan rumah tangga, Dok? Pengen tahu nggak berapa besar? Nomor 1, komunikasi 50-55%. Ya. Oke. Tapi namanya seks dan penampilan 35%. Itu gede ya. 1 dibanding 3 itu perceraian, perselingkuhan. Iya, bener Ketiga banget. harmonisan, masalahnya adalah penampilan dan seks. Dah, kasih taunya itu. Jadi mau papa Jadi, semua. termasuk penampilan ya. Penampilan bukan hanya laki dan perempuan. Yang laki juga mesti tetap keren. Karena beberapa perempuan juga ngelihat suaminya udah mulai buncit, udah mulai nggak ngerawat diri, dia juga cari yang keren juga. Perempuan juga udah melahirkan, harus tetap dijaga badannya. Aduh. Karena saya cukup banyak menemukan perempuan-perempuan yang menjadi gemuk, anak ke-1, anak kedua, si ininya udah jadi males. Si Cowoknya, lakinya. suaminya. Sementara si laki kenalnya si perempuan itu masih lagi langsing. Jadi apa dia cari? Dia cari yang seperti istrinya badannya. Iya, betul. Nah, mungkin gini, Dok. Aku pernah dapat curhatan. Si suami ini kepengen banget istrinya kembali secara penampilan seperti dulu. Ya. Begitu istrinya dikasih tahu, suami itu sebetulnya bingung. Gue tuh harus ngasih tahu ke istri gue tuh dengan cara seperti apa ya supaya dia tidak tersinggung Iya. gitu loh, Dok. Suaminya udah mention gini, mama butuh uang berapa untuk perawatan. Udah sampai kayak gitu. Lu baik banget itu. udah Respon ngomong. istrinya apa, Dok? Jadi maksud kamu? Aku udah nggak menarik Kan? lagi. Itu kan. Jadi sebenarnya begini ya, sebenarnya begini. Iya. Tolong papa mama mengerti ya bahwa yang namanya seks itu datangnya dari mata, Aduh. datangnya dari telinga, datangnya dari mulut, dari bentuk bisikan dan sebagainya. Nomor 1 mata. Jadi kalau kita ngelihat udah dianya nggak jelas bentuknya, Astagfirullahaladzim. ya bukannya kita apa-apa, kita Iya. juga malas untuk melakukan itu. Jujur loh, saya laki jujur ya.
Karena apa? Karena kan namanya laki-laki itu kan Makhluk visual selalu ya. apa ya? Dia dan apalagi laki-laki milenial sekarang itu juga kerja dengan ini, ketemu sekretaris, ketemu dengan orang-orang di luar, ngopi di katakanlah di tempat-tempat warung-warung kopi kan ketemu orang-orang yang keren-keren. Terus sampai ke rumah apa nggak sebel ngeliat di sana udah kayak buntelan kasur. Allah. Ayo mau diapain? Iya. Ya kita jujur aja deh, kalau saya sih jujur aja. Beberapa kasus-kasus penampilan yang 35%, kenapa dokter sampai berani mengatakan 35%? Itu penelitian. Saya sudah meneliti kasus-kasus itu dari sejak tahun 90-an, 94 lah. Ya Jadi ampun. kita dapat data-data seperti itu. Oke, jadi para mau papa, ini tolong dengarkan ini dengan kepala dingin. Dengan kepala dingin Karena dan- sebetulnya ini bukan body shaming atau apapun Iya, ya, bukan. Dok. Bukan Dan ya. jangan menyalahkan, laki-laki emang benar. doyannya ke situ, otaknya cuma saya punya loh pasangan-pasangan perempuan yang selingkuh gara-gara penampilan laki-lakinya menjadi jelek. Iya, ada juga. Duh dok, saya tuh bukan apa-apa, saya udah nggak nafsu lihat laki saya. Kenapa? Kepalanya udah mulai botak, perutnya udah mulai buncit. Udah gitu juga dia ngerawat diri. iya, Jadi iya. sama, Benar-benar. saya nggak body shaming, saya nggak body Iya, shaming. betul. Tapi saya kan tujuannya mamapapa.id ini kan ingin membuat hubungan yang harmonis Benar. untuk para milenial. Jadi milenial juga mesti ngerti. Jangan mau dikritik pun ya oke lah, kalau udah tahu bahwa sebab-sebabnya itu mulai ngatur pola makan yang sehat, pola tidur yang sehat, pola olahraga yang sehat, pola memanage stres yang baik. Kan kayak gitu mesti Iya, diajarinya benar seperti itu. Kenapa? Saya juga cukup banyak milenial masih ngerokok, Iya. masih ngebir. Kayaknya kalau nggak kelabing-kelabing Nggak kayaknya nggak keren. oke deh. Oh. Kalau nggak ya nyoba-nyoba dikit-dikit gitu kan, ya sedikit-sedikit yang namanya ya kadang-kadang obat-obat tidur ataupun narkotik ya dalam tanda kutip ganja dan sebagainya kan ada juga yang saya kan di klinik Pak Suti cukup banyak saya menemukan kasus-kasus begitu. Artinya apa? Artinya mereka tidak menyayangi diri mereka sendiri, mereka tidak menyayangi istri dan anak-anaknya. Nah, Karena narkoba betul. ini juga banyak yang terjerumus loh. Iya, bener banget. Nah, jadi sebetulnya intinya merawat diri itu bukan karena untuk pasangan kita, tapi lebih kepada self love gitu ya, Dok ya. Dokter ini usianya nih nanti Desember ini, pertengahan Desember ini 64 loh. Nggak kelihatan loh. Tapi dokter itu berusaha untuk tampil, kenapa? Karena saya juga nggak mau pasangan saya ngelihat saya tuh jadi ilfeel atau jadi gimana. Meskipun dia bilang ya kamu juga udah ngerti lah, makin tua kamu makin berkerut, makin apa, aku juga bisa menerima kamu apa adanya. Di mulut bisa ngomong kayak gitu. Iya. Ya katakan di hati kan Di belum hati ya, tentu. Dok. Ya Iya, kok laki gue kok makin hari makin ini ya, makin kelihatan ringkih ya, Aduh. makin kelihatan begini ya. Sama, saya juga sama, istri saya juga akan benar, mencoba dia. benar-benar. Ada satu hari untuk merawat dirinya dia, telan. Kenapa? Karena ternyata 1 sendok sperma kadar proteinnya sama dengan 1 gelas susu. 1 gelas susu, Dok. 1 Menyehatkan gelas sekali susu. ya, ya Allah. Betul. Ya dia itu tetap cantik, bukan apa-apa. Seneng kan ngelihat yang cantik-cantik, lihat dia ganteng-ganteng. Iya. Kita wajar, itu adalah sesuatu hal yang wajar gitu, yang Benar, normal yang benar diberikan Tuhan banget. kepada kita. Nah, sekarang ibu-ibu zaman sekarang seneng ngeliat opa-opa Korea kok, Dok. Tuh. Tidak lain tidak bukan karena enak dilihat memang opa-opa Korea itu. Iya. Dan kenapa? Opa-opa Korea, opa-opa Jepang itu karena pola makannya juga diatur dengan baik. Penting. Saya ke Korea udah berkali-kali, tapi salah satunya saya ikutin, lihat kimchi-nya, lihat apanya. Oh mereka makannya seperti itu. Tua boleh. Umur boleh bertambah, tetapi penampilan masih oke. Itu yang harus menjadi prinsip dari para mama papa millennials ya. Aduh. Supaya apa? Supaya seksnya juga jadi terus. Karena seks itu salah satunya menjadi berkurang kalau kita mengalami proses penuaan, hormon testosteron turun pada laki-laki, andropause, hormon perempuan turun, menopause. Aduh, kita masih belum nyampe situ, Ya, tapi sampai nanti situ. semoga begitu Tapi kan hasilnya tuh Iya, iya, kalau iya. kita jaga terus kan citra kan tetap oke. Iya, benar banget. Nah, Dok, ini untuk pertanyaan selanjutnya. Kan Citra pernah dengar nih, Dok, kalau fungsi seks itu, ini mohon dikoreksi ya, Dok, ada 3 katanya. Ya. Reproduksi, relasi, dan rekreasi. Ya. Nah, sebetulnya, Dok, kalau misalnya Pak Sutri itu lama nggak berhubungan seks gitu ya, Dok ya, itu menurut Pak Dokter resikonya apa, Dok? Manfaatnya apa? Yang laki-laki nanti kalau dikeluarin jadi kulang-kaling ya. Kentang banget, Dok. Tapi yang jelas, kalau kurang sering tidak dikeluarkan, si laki-laki itu akan ditahan kan spermanya. Ya. Nah itu akan mengakibatkan pembengkakan prostat. Pembengkakan Makanya prostat. salah satu terapi untuk mereka untuk supaya tidak terjadi hipertrofi prostat atau pembengkakan prostat adalah dengan melakukan hubungan seks teratur dengan istrinya. Nah, yang disebut Kalau yang laki itu, kalau yang perempuan kamu tahu
pisau aja nggak dipakai lama-lama berkarat kan? Aduh, iya. Akibatnya apa kalau yang pada perempuan itu akan terjadi pengerutan. Pengerutan. Di mana vagina itu akan mengecil, kemudian menjadi keriput, dan ketika melakukan hubungan seks lagi, dia akan terjadi rasa sakit. Jadi Dan vaginanya prosesnya penuh juga Dok. menjadi si perempuan itu menjadi kelihatan jauh lebih tua. Iya, Kenapa? benar banget. Karena pada saat melakukan hubungan seks itu ketika si laki-laki ejakulasi, dia akan keluar yang namanya endorfin. Ketika perempuan orgasme, dia juga akan keluar endorfin. Dan tahu apa fungsi endorfin? Fungsi endorfin adalah membuat awet muda. Laki-laki akan menjadi lebih muda setiap kali melakukan hubungan seks, dia akan lebih muda. Dan teratur melakukan hubungan seks secara kulit, secara organ akan lebih tua, lebih muda 5 tahun, secara keseluruhan akan lebih muda 10 tahun. Jadi seks adalah obat awet muda. Dok, Betul, saya setuju Citra. maaf Dok, aku mau nanya agak nakal dikit boleh nggak nih? Pernah dengar katanya kalau sperma suami bisa jadi obat awet muda, bener? Bisa. Karena kalau kamu menelan sperma suamimu, kamu nggak usah takut, nggak usah aduh jijik, aduh apa, telan. Kenapa? Karena ternyata 1 sendok sperma kadar proteinnya sama dengan 1 gelas susu. 1 gelas susu Dok? Menyehatkan gelas sekali susu. ya Allah. Baik ibu-ibu Beberapa semua. kalau pengen dikeluarin di muka yang kayak di BFF, Iya, boleh. biar Saya tanya facial sama dokter katanya. kulit memang mengandung kolagen. Wow, Masya Jadi nggak Allah. apa-apa. Nggak apa-apa, istri sendiri yang dikeluarin kok, makan juga sama istri sendiri ya nggak apa-apa. Iya. Lalu kalau yang laki menghisap cairan lubrikasinya si wanita, boleh-boleh aja. Sedikit-sedikit asin nggak apa-apa, itu juga adalah cairan cinta. Wah, jadi berhubungan seks dan sperma adalah skincare terbaik ibu-ibu semuanya ya, daripada kita repot-repot Dok. Karena ibu-ibu sekarang tuh isunya pengen skincare apa yang bikin anti aging katanya. Ya udah, itu tidak lain adalah tidak bukan. skincare, tapi ya mending kita beli serum yang memang dibuat khusus untuk itu. Itu mah sesekali aja untuk fun, sesekali aja untuk facial, ya kan. Tapi yang teratur mah ya facial yang teratur tetap. Kemudian spa yang teratur, daerah sini kan asli spa untuk tetap rapat, tetap wangi kan harus dilakukan. Itu yang dilakukan juga di Pasutri kan, ibu-ibu sudah melakukan spa daerah situ. Kemudian juga perawatan diri tetap, ya kan. Olahraga mau jumba apa, mau apa silahkan, karena makin Anda bugar, seks Anda makin baik. Mantap. Nah, Dok, tadi kan Pak Dokter sempat nyinggung nih, salah satu yang bisa menghindari pria dari Hipertrofi prostat, pembengkakan prostat. pembengkakan prostat itu kan dengan rutin berhubungan Ya. seks. Idealnya nih Dok, sebetulnya rutin berhubungan seks itu yang direkomendasikan itu berapa kali sih seminggu? Tergantung umur. Aduh. Kalau kamu umurnya 20 sampai 30 tahun, mama papa, para milenial, 1 minggu 4 kali. Kalau 30 sampai 40 tahun, mama papa 1 minggu 2-3 kali. Kalau 40-50 tahun 1 minggu 2 kali. 50-60 tahun 1 minggu 1-2 kali. 60 tahun ke atas 1 minggu 1 kali. Pertanyaannya mama-mama milenial, papa-papa milenial, kalian usia milenial tapi nasibnya ada yang nasib kolonial ya nih, kayaknya rata-rata sekarang seminggu sekali Dok. Aduh, ya seminggu sekali oke lah, masih di atas 50 ya. Iya. Tapi artinya tuh sebenarnya seks itu apa sih fungsinya buat kita? Tadi kan prokreasi, relasi, dan satu lagi Rekreasi, reproduksi. Ya. Maksudnya tuh relasi itu kan ekspresi cinta yang paling tinggi. Betul. Jadi kalau kamu melakukan hubungan seks sesuai dengan 80% loh, ini penelitiannya dilakukan ya di Europe, di Prancis ya, kemudian di Swedia. Nah, memang hasil penelitian itu menunjukkan bahwa yang paling tinggi melakukan hubungan seks itu adalah orang-orang Prancis. Wow. Ya, sampai yang itu datanya. Yang paling sedikit memang orang-orang Asia. Ya ampun, Ya, warga 62 dua ya kali. sedih Karena banget. orang-orang Asia tuh lebih doyan kerja, lebih doyan kurang rekreasi, Iya, benar. lebih doyan itu kan. Nah, sekarang lagi dibalik nih. Makanya dengan destinasi wisata di Indonesia, destinasi wisata di Korea, di mana-mana, mereka sekarang berusaha juga mengejar ketertinggalan dalam masalah seks dengan negara-negara barat. Kalau negara-negara barat, karena di kita tuh segala-galanya juga apa risih. Baru pelukan, misalnya kita pelukan namanya suami istri, pelukan udah jelas ijab kabul, Iya. kita pelukan, aduh liatin orang, liatin orang. Benar. Sebentar kalau di luar negeri kan ciuman, ini menunjukkan bahwa dia tuh sayang, is oke Benar. gitu. Dok, yang miris dengan itu- istri sendiri, kalau kamu melakukannya dengan orang lain itu nggak benar. Kalau dengan istri sendiri kenapa? Ya orang pasutri sekarang Dok udah halal malah malu-malu. Malu-malu. ABG malah Iya. gini-gini coba di tempat umum. Itulah, itu yang
gimana gila, coba? Ya, itu karena tidak mendapatkan tadi tak kenal maka tak kebal. Kebal, bener Tak banget. diberikan pendidikan seks maka tidak kebal terhadap pengaruh-pengaruh globalisasi yang negatif, khususnya masalah seksual. Bener banget. Nah tadi terkait rutinitas berhubungan seks juga nih dok. Tadi kalau misalnya audiens kita saat ini dari mama papa kan kebanyakan pasutri milenial berarti usianya 20-30 Ya. tahun. Dan tadi direkomendasikan seminggu 4 kali guys. Ya. Sanggup nggak guys? Pertanyaannya dok, kalau sering, maksudnya gini, kalau setelah kita menikah, mungkin kita tuh mengharapkannya berhubungan seks menjadi sesuatu yang eksklusif. Dalam arti ya cuma bisa istri dilakukan sama suami, suami dilakukan sama istri gitu. Tapi kan ada risiko, bukan risiko sih, rentan bosan ya dok. Nah gimana cara mengatasi supaya tidak terjadi kebosanan dalam Ya. berhubungan seks? Mau bapak jangan hubungan seks tuh hanya di kamar. Saya udah bilang berkali-kali. Aduh. Orang-orang milenial sekarang tuh tidak ada. Nggak Mereka kreatif. jago gadget, mereka jago komputer, jago game. Iya. Tapi dalam masalah seks bener-bener Nggak bego. kreatif ya deh, Bener-bener bego kurang. katanya. Kamu kan kreativitas kamu bisa. Sekarang tuh ada lampu-lampu yang bisa diterangin, digelapin, pakai musik, ada aromaterapi. Kamu sekarang juga bisa yang namanya apa? Kamar mandi tuh pakai kaca Iya, ya kan? benar. Ada juga sekarang bermacam-macam cara dari mulai dildo, dari mulai apa kalau Iya, untuk iya, menambah ya. iya, Tapi iya. kalau saya pikir 4 kali dengan cara-cara yang hanya mengubah spray, menggunakan aromaterapi, hubungan seksnya yang 1 kali minggu ini di apa sambil mandi berduaan di atas bathtub sambil di Massage-massage yang namanya gitu ya. facial di massage atau nanti yang kedua di atas sofa sambil duduk memeluk sambil nonton TV atau yang ketiga nanti baru di tempat tidur atau yang keempat sengaja di atas lantai biar lebih kuat pinggangnya. Oke. Aduh, Banyak aduh. tempat yang bisa kamu gunakan. Seminggu 4 kali, 3 kali oke lah. Kata yang orang kalau 4 kali makanya 2 hari sekali lah. Oke. Tapi bukan frekuensinya. Tapi Kualitasnya. kualitasnya. Apakah seks kamu setiap hari itu, setiap kali melakukan itu memberikan kenangan yang baik kepada Kenangan. istrimu, atau hanya sekedar menumpahkan sperma dan mengeluarkan lendir? Titik. Wow, jelek banget gak sih? Soalnya isunya memang gitu dok. Ada yang banyak sekali pasutri yang istrinya itu mengeluhkan dok. Saat berhubungan seks dia merasa seperti tidak dihargai oleh suaminya karena apa? Begitu suaminya cerot udah aja ditinggal gitu dok. Nah, itu karena adab hubungan seksual itu. Padahal beberapa pakar ya, beberapa ahli mengatakan bahwa hubungan seks yang sebenarnya itu adalah setelah selesai ejakulasi, selesai orgasme, masuk ke fase resolusi, memeluk karena kulit itu lebih 20% lebih sensitif. Dan kemudian dia itu baru habis orgasme, jadi kenikmatannya itu akan lebih nikmat lagi. Dia merasa dicintai dan lain-lain ya dok Iya, ya. dan kita ngomong lagi makasih ya, I love you so Aduh, much dan ya sebagainya. bener Kan banget. itu kan merupakan apa ya? Merupakan satu adab, etika dalam hubungan seksual, di mana keduanya nanti akan berusaha lagi memuaskan, semakin memuaskan. Tapi kalau setelah selesai istrinya ditinggal, yang laki-laki lari ke kamar mandi, si istrinya suruh cebok-cebok sendiri, itu bukan adab seksual. Itu mah mending kamu beli aja pelacur. Oh ya Allah. PSK aja. Bener-bener Ya kalau banget. kayak begitu diperlakukan seperti itu. Ngapain? Aduh miris banget ya. Miris kan, ngeri kan kalau bener. kayak gini. Soalnya ya akhirnya apa dok efeknya saat istrinya merasa tidak dihormati, merasa diperlakukan maaf seperti pelacur seperti itu ya, begitu udah cerot ditinggal begitu aja padahal istrinya aja belum meraih orgasme. Efeknya apa kesini-sini istrinya udah nggak minat gitu loh dok sama suaminya. Satu, yang paling sering itu. Kedua juga dia makin ejakulasi dini nantinya. Siapa? Ya? Si prianya. Karena gitu. selesai dia udah nggak ini, dia udah berarti kan dia tidak menikmati juga Iya. sebenarnya, hanya untuk mengeluarkan sperma dan dia enak sendiri gitu. Lama-lama kan akhirnya kan karena si istrinya juga lama-lama karena dia gue kan nggak dapat, gue juga percuma hubungan seks sama dia, gue kasih aja deh biar dia keluar, ya udah anggap Iya. aja gue ini god pembuangan sperma. Iya begitu Bisa aja seperti angkang beres aja gitu urusannya. Iya. Nah kalau standar berhubungan seks yang berkualitas menurut Pak Dokter? 15 menit itu duration all.
Oh ya, 5 menit itu adalah saat mulai masuk penetrasi, ladies, sampai ejakulasi. Boleh dalam 10 menit itu untuk membuat supaya si perempuannya juga mencapai dekat-dekat orgasme, merangsang klitoris. Bisa dengan mulut, bisa dengan tangan, bisa dengan jari masuk ke G-spotnya, bisa dengan usapan-usapan, dengan hisapan pada payudara, bisa dengan segala macam cara. Yummy. Udah dia kita ngelihat pasangan kita sudah mulai terengah-engah, sudah mulai kelihatan itu yang namanya hot flash-nya ya, flushing-nya ya, yang berwarna agak kemerahan, napasnya sudah mulai cepat, baru dimasukin. Itu nikmatnya the whole body orgasm si wanita itu. Aduh, baru denger langsung merinding ya bulu kuduk saya, Pak Dokter. Nah, Pak Dokter, tadi kan sempat bahas 5 menit pertama. 5 menit itu 5 masa menit untuk sudah baca, jadi 10 menit 10 menit pertama ya. ya. Nah, seorang pria itu dia dikatakan ejakulasi dini kalau gimana, Dok? Kalau dia itu kurang dari, ada yang mengatakan 3 menit, ada yang kurang 5 menit. Tergantung juga si wanitanya, karena beberapa wanita ada yang udah 4 menit juga udah bisa orgasme. Tapi paling banyak rata-rata 65% kita menemukan wanita itu orgasme setelah 5 menit. Jadi saya selalu mengambil di angka 5 menit. Di 5 menit. Ya. Jadi kalau yang prianya itu udah cerot duluan sebelum 5 menit berarti hitungannya Biasanya ejakulasi dini. Ya kita tambah sedikit lah, kopi gerong kayak apa kayak untuk menambah durasinya agak lama. Atau misalnya menggunakan kondom itu juga bisa membantu kok supaya lebih lama gitu loh. Nah, itu hitungannya itu setelah penetrasi. Setelah penetrasi. Bukan pas foreplay loh ya. Bukan, gitu 15 menit. Oke. Sip. Nah, ini menarik banget ya Bapak Ibu sekalian, Mama Papa sekalian, karena memang seks yang berkualitas itu tidak semua bisa melakukannya. Tapi Karena bisa kok dipelajari, seks itu dipelajari. Nah, tapi kok. bisa dipelajari, bener banget. Kayak Kenapa tadi, sih orang luar negeri juga nggak ada yang jadi seksolog? Nggak semuanya jadi seksolog. Saya sekolah di Belanda, tapi mereka itu benar-benar menunjukkan bahwa tanpa belajar pun mereka melakukan seksnya itu juga udah dengan karena dengan rasa sayang gitu. Contoh, waktu saya masih belajar dengan Profesor Colin di Nederland ya, dia itu bayangin ya, si Profesor Colinnya 72 tahun, istrinya 68, itu masih ciuman di depan kita nggak malu, masih dibenerin dasinya, ditepuk-tepuk pipinya. Aduh, aku bilang, aku bisa nggak ya udah tua seperti itu? Harus bisa. Masih nunjukin affection gitu Iya, loh. affection. Terus kemudian kamu nanti mau makan apa? Nanti saya siapkan ya di sini kan kamu bawa murid-murid kan, saya masih murid waktu itu. Murid-muridnya ke sini, dia bilang, kamu pengen makan apa? Nanti kita masakan di sini. Coba. Masih kayak Jadi aduh 672, 68 masih ciuman dan ciumannya tuh lama dan dinikmatin bahwa I love you so much gitu loh. Dia tunjukin di depan kita loh ya. Murid saya kan terus ada lagi satu si Pedro dari Italia, ada satu lagi teman saya dari Alfian dari Malaysia, sampai dia bilang gini, ya mereka tuh bener-bener ya guru kita tuh kayak gitu. Itu pendidik seks yang bener. Dia juga bisa menunjukkan kepada orang-orangnya, nih loh kayak begini loh. Iya benar. Gitu. Jadi seks itu bukan sekedar titit masuk ke vagina ya, jadi tapi kadang-kadang menunjukkan sudah afeksi melakukan juga foreplay. gitu loh. Kalau saya tanya, excuse me sir, excuse me prof, do you have still have a sexual relationship with your wife? Oh, sure, why not? Because you are 72. It's not a problem. Not a problem ya. It's problem for me, for us, because you know, Dr. Dian, panggil saya Dr. Dian ya, Dr. Dian, that sex is the high expression in love. Highest expression Aduh, in ekspresinya love. paling tinggi daripada cinta. Ya Gue sampai rasanya, Iya, itu dia ngomongnya tuh enak, mengenai ngajarnya enak. Iya, Dia ngajarnya dengan sepenuh hati karena dia melakukannya kepada Iya, pasangannya seperti itu, dan dia setia loh. Dia Kalau he dia knows what mau, he does gitu namanya mahasiswanya kan udah di berbagai-bagai cantik-cantik, enggak, dia tetap setia sama. Ya ampun. Dan dia selalu bawa, dia selalu ganteng. This is my wife ya. You must know. Hello, this is Ellen, this is Dr. Dian, this is from Indonesia. Jadi membuat kalau perlakuan suaminya seperti itu, si istrinya pun istrinya merasa juga sayang dicintai, banget, dihormati, gitu. dihargai karena diperlakukan Iya. seperti itu. Coba kalau ada dok, saya pernah dengar cerita suami, si istrinya itu badannya membesar setelah menikah gitu. Dia tuh memperkenalkan ke society, circle-nya si suami gini, ini istri gue gede banget ya. Coba dok. Tuh kan sakit hati kan. Para Astagfirullahaladzim. millennials, mumpung Anda masih umur 20-30-an ya, bisa kok dikurusin badan, bisa kok diatur. Ya. Yang penting adalah Anda mau 4 pilar itu.
pola hidup sehat, Pola hidup sehat. ya melalui pola makan, pola olahraga, pola tidur, dan pola manage stres. Karena juga kalau stres banyak banget loh Citra Iya, ya. benar. Kalau stres tuh jadi makannya banyak. Terutama perempuan-perempuan Jadi tambah. lagi pandemi lagi Iya. itu juga makannya jadi lebih banyak. Uncontrolled ya. Kalau saya sendiri pun sudah mulai naik nih 2 kilo, 3 kilo nih dalam 9 bulan ini. Padahal saya udah jaga juga, tapi tetap aja. Kenapa sih dok? Udah usia tua masih tetap harus keren? Ya harus keren. Satu, untuk rasa percaya diri Bener, kita, penting bukan banget. untuk orang lain. Bener. This is about me. Iya, iya. Saya kan sebagai kita sebagai laki-laki juga kalau dilihat orang jangan sampai aduh tuh cowok udah tua banget ya. Kayaknya gue kenal dulu masih muda deh, kelihatannya masih keren. Kok sekarang kayaknya gue ketemu tua banget. Udah gitu badannya di mana-mana, berkerut-kerut kayak nggak dirawat ya sama istrinya. Istrinya juga kesian kan. Ya, istri kita juga jadi kesian. Gila ya, sejak kawin ya gue ketemu sama tuh cowok ya beda banget. Berarti si istri tidak merawat suami. Bener, aduh sedih banget. Nah dok, ini aku akan sedikit mundur lagi ke pertanyaan tentang kepuasan berhubungan seksual dan variasi. Kalau saya mau minta pendapat Pak Dokter nih, kalau penggunaan sex toys dalam hubungan pasutri, pendapat Pak Dokter bagaimana? Boleh. Oke. Kalau saya sih boleh-boleh aja. Tapi ada tapinya, apa? Mama papa ada tapinya apa? Jangan itu menjadi kebiasaan. Jadi kan misalnya hubungan seksnya seminggu 3 kali, ya Sabtunya lah yang pakai sex toys, yang lainnya pakai air panas aja berduaan main sembur-semburan tuh di kamar mandi. Yang lainnya main di sofa aja deh pakai lagu. Kan bisa. Iya, iya. Semua adalah alat bantu. Ya semua bisa dimanfaatkan ya. Alat bantu. Untuk apa alat bantu? Untuk meningkatkan kualitas hubungan seks Anda. Nice banget ngobrol sama Pak Dokter Boyke siang hari ini. Jadi dok gini, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol ya basic-basic tentang seks yang perlu diketahui oleh para pasutri milenial. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan titipan para mama dan papa, mungkin boleh dok minta tips gimana sih untuk foreplay yang maksimal supaya orgasmenya juga maksimal. Oke. Pertama, please papa, please mama, belajar mana titik-titik erogen dari pasangan. Titik erogen itu apa, dok? Titik erogen itu titik pekarangsang. Gimana sih caranya? Anda coba berdua dulu mandi. Terus, Pak kalau dirangsang di sini enak nggak? Kalau aku isep di sini enak nggak? Kalau aku tiup-tiup di sini enak nggak? Satu-satu. Oh, akhirnya diafalin nih sama si istri. Ternyata laki gue tuh sukanya disentuh di sini, di dadanya agak dijilat misalnya, oke. Di sekitar pusernya diisap-isap kok malah dia agak geli tapi dia enak banget. Nah, terus demikian juga yang laki-laki, coba dari mulai leher, bulu matanya, bibirnya, belakang lehernya, di antara dadanya, puting susunya, diremas dan sebagainya, bokongnya. Mana yang kira-kira dia itu kan kelihatan kan? Iya. Mana yang enak suruh dia diem. Pokoknya aku terdiri kalau kamu bilang enak, asik. Oke. Asik. Oke. No, I know sekarang tentang peta diri kamu. Ya, Ada loh, ada beberapa yang ada di tumit ada tuh. Aduh, tumit kayaknya kalau kamu rangsang, kalau kamu cium di sini aku betul-betul rangsang loh. Ada yang di sekitar juga paha bagian dalam dicium. Tuh oke aja. It's about sex. Dan kalau Anda sudah suami istri, jangan malu. Lah memang iyalah. Saya kan pengen meningkatkan kualitas hubungan seks saya. Dia kan istri saya, dia kan suami saya. Lalu kalau kita melakukannya itu dengan sepenuh hati untuk memuaskan, kenapa enggak? Gitu loh. Bener banget. Jadi seperti itu. Nah, satu itu. Yang kedua, tolong nikmati perjalanannya. Sukses itu bukan tujuannya ya. Sukses bukan tujuan. Tapi perjalanannya itulah sukses itu. Artinya apa? Manfaatkan seluruh panca inderamu untuk merangsang. Pertama, mata ya. Mata, jadi pakailah pakaian-pakaian dalam yang oke. Misalnya si laki-lakinya pakai celana dalam yang buatan jaring-jaring gitu yang menggemaskan. Kalau yang si wanita mungkin pakai BH yang warnanya apa terus puting susunya menonjol. Iya bener banget, yang tali-tali doang gitu ya dok ya. Yang tali-tali. Dan biarkanlah mereka membukanya satu demi satu. Mata. Kemudian bibir, penciuman. Pakailah minyak wangi kesukaan. Papa sukanya tuh kalau makanya kalau beli minyak wangi, suruh suami milih buat istri. Nanti ya aku suka deh Wak, nah pakai. Sesuai selera. Sama juga istri juga pilih buat suami. Aku paling suka deh kayaknya kalau dia aku mewarna ini kayak aku mewangi tubuhnya suami itu kayak wangi di hutan, kayak wangi cemara. Ada beberapa. Oke.
ciuman, penglihatan, kemudian sentuhan. Sentuhlah, gunakan dari mulai telapak tangan, dari mulai ujung-ujung jari-jari ini, dari mulai punggung jari ini untuk merangsang semua titik. Kalau dengan udah begini, langsung balikin, langsung gini, langsung remas, langsung kemudian cubit, langsung ini. Itu semua gunakan sentuhan. Kemudian jilatan, nggak perlu jijik. Apalagi kalau pasangan kita udah mandi, jilat semuanya. Nggak mau pakai ini, jilat sambil dicium, dijilat sambil ditarik. Itu nggak ada masalah. It's okay kok, ya. Kemudian tadi selain jilatan, dirasakan juga adalah tiupan nafas, disemburkan, nafas di sini disemburkan. Itu semua akan membuat foreplay-nya menjadi enak. Dan kita tahu setelah itu mainlah di babak-babak akhir di sekitar alat kelamin. Kalau perlu posisi 6-9, ya. Laki-lakinya fellatio, perempuannya cunnilingus. Merangsang sampai sampai udah dua-duanya udah pengen teriak, pengen apa, balik baru dimasukin. Udah meledak dar, langsung becek di mana-mana ya, Dok ya. Udah nangkep belum mama papa semuanya? Itu tips dari Pak Dokter Boyke, itu udah vivid banget loh. Jadi abis nonton ini jangan bubar dulu ya, tonton dulu sampai habis. Setelah YouTube ini selesai baru boleh praktekkan apa tips tadi dari Pak Dokter Boyke, menarik banget. Nah Pak Dokter Boyke, ini kita langsung masuk ke pertanyaan para audiens mama papa, karena ini banyak banget. Memang persoalan seks itu persoalan yang misterius karena memang itu amat sangat dibahas. Jadi harapannya dengan YouTube Mama Papa ID ini bisa dijawab langsung sama Dokter Boyke. Pertanyaan yang pertama, Dok. Nih, aku mau cerita tentang permasalahan seksual yang selama ini mengganjal di pikiran. Jadi aku tuh kalau berhubungan hanya bisa orgasme dengan satu posisi. Miring kiri, suami di belakang sambil aku jepit kakiku, katanya gitu. Tapi yang bikin aku nggak nyaman sebetulnya bukan cuma itu. Aku punya fantasi seks yang menurut aku aneh. Jadi dengan posisi seks yang tadi aku sampaikan, aku harus sambil dengerin suami bercerita tentang seks. Ceritanya adalah bahwa dia sedang berhubungan dengan orang lain. Misalnya dengan mantan pacarnya atau dengan orang lain. Sehingga rasa cemburuku itu bikin fantasiku melayang-melayang, dan karena aku cemburu aku jadi bisa orgasme. Apakah itu normal, Dok? Tidak normal, itu mesti diobatin. Wow, itu atau aku harus belajar menghilangkan fantasi seksku itu. Fantasi pertama begini ya, bahwa membayangkan orang lain bercumbu ya, ataupun pasangan kita bercumbu dengan orang lain memang menimbulkan rasa cemburu. Rasa cemburu itu adrenalin rush membuat adrenalin itu, tapi kan itu cara yang tidak benar. Ya. Kan kita pengennya seks itu adalah seks yang dalam tanda kutip normal. Nah, yang pertama adalah dia harus dibenerin dulu secara kejiwaan. Ini kayaknya nih si ceweknya nih mungkin dulu sering cemburu sama kakaknya, karena mungkin diperlakukan berbeda ketika dia masih kecil. Kemudian dia juga sering mungkin pernah direbut pasangannya oleh orang lain gitu lah, sehingga dia itu ini, tapi dengan membayangkan bahwa gue ini akhirnya yang dipilih, tapi meskipun dia itu cinta dengan orang lain tapi gue yang dipilih, tapi dia harus membayangkan dulu orang lain. Nah, karena itu seks itu berkaitan dengan tadi ya, bio, psikososial. Bionya hormonal, psikonya psikologis tadi. Jadi bagaimana dia masa kecil ini harus biasanya dokter akan inner childnya ditarik ke belakang ya, Dok ya. Kenapa kamu sampai punya perasaan begitu? Pernah disakiti atau pernah merasa pengen kenapa senang banget ngelihat orang lain, pasangan kamu justru berhubungan seks dengan orang lain supaya membangkitkan kamu. Bangkitan seks yang normal adalah ketika kamu mencintai, bangkitannya itu yang normal, bukan karena cemburu. Itu adalah suatu proses yang berbeda, ya kan? Kemudian yang ketiga sosial, yaitu bagaimana sih keluarga kamu memandang seks ini, budaya kamu memandang seks ini, gitu loh. Jangan-jangan kamu waktu masih kecil juga melihat papa kamu melakukan perselingkuhan, ketawa ibunya marah-marah, kemudian setelah marah-marah mereka melakukan hubungan seks, dan si anak tahu bahwa oh ternyata setelah papa marah-marah dia melakukan hubungan seks, mama bisa melakukan hubungan seks sama papa. Asosiasinya ke situ. Asosiasinya ke situ. Banyak yang harus kita buka lebih jelas. Nah ini kemana, Dok, kalau mau mengkonsultasikan persoalan? Tentunya ke seksolog bisa, tapi nanti biasanya seksolog akan kerjasama dengan psikiater atau psikolog. Oke. Jadi nggak cuma ke seksolog aja
aja, tapi Ya. ini membutuhkan Kalau beberapa seksual itu lebih disiplin banyak ilmu juga ya. memang dia menguasai, tapi nggak semua ya. Dia menguasai jiwa, dia juga menguasai organ. Ya. Kalau psikolog, psikiater kan biasanya menguasai lebih ke jiwanya. Nah, kalau jiwanya memang lebih berat, ya kita sulit untuk menanganinya, kita bantu mereka ke psikolog atau ke psikiater. Oke, cukup jelas tadi jawabannya ya Mama Papa. Jadi siapapun yang memiliki persoalan seksual tadi bisa mengikuti rekomendasinya dari Pak Dokter Boyke. Nah, pertanyaan selanjutnya Dok, ini pertanyaannya menarik sekali. Aku baru tahu kalau suamiku biseksual setelah menikah. Aku nggak pernah mergokin dia secara langsung, tapi ngelihat SMS atau DM dia sama temen cowoknya. Rasanya jijik banget kata istrinya. Pas aku tanyakan ke suami, dia menyanggah, nggak mau ngaku. Aku tahu suamiku pernah search video bokep homoseks. Kami pun jarang berhubungan, dan dia sering menolak berhubungan seks dengan alasan capek. Aku tetap bertahan dalam pernikahan ini karena sudah ada anak. Apakah suamiku bisa normal? Bisa ya, jadi kalau yang namanya, kamu mesti ngerti juga ya, di dalam dunia perseksan ya, itu 10-15% orang itu biseksual. Ya, 4% dari yang biseksual itu 4% homoseksual sejati. Ada yang mengatakan 10% ya yang biseksual, tapi ada yang mengatakan kalau Master and Johnson itu sampai mengatakan 15% di Amerika ya, hasil penelitian mereka. Dalam skala Kinsey itu orang itu selalu derajatnya antara 0 sampai 6 ya. Kalau dia itu 6, dia homoseksual murni. Yang tadi dikatakan jumlahnya sekitar 4%-an. Kalau 3 itu biseksual, yang tadi dikatakan 10-15%. Kemudian yang 0, yang heteroseksual murni itu sekitar 85%. Nah, jadi artinya apa? Artinya bahwa orang ini bisa bergerak. Ya. Yang heteroseksual karena perkawinannya mengecewakan, istrinya mungkin cemburuan, kemudian dia juga menjadi PSTI, Persatuan Suami Takut Istri, bergeser. Akhirnya dia bisa menjadi biseksual. Bisa bergeser Dok? Karena bisa bergeser. Nah, yang orang yang biseksual karena dia pengen beberapa, aduh saya nggak mau Dok, dulu memang pernah ada riwayat homoseksual, tetapi bahwa itu saya dosa, saya ingin diampuni oleh Tuhan, saya pengen normal lagi, digeser menjadi heteroseksual juga bisa. Meskipun keinginan itu ada, tapi dia akhirnya mengikuti jalur-jalur yang normal. Nah, 0 sampai 6 itu selalu berubah-ubah, tergantung dari bagaimana dia berkomunikasi dengan pasangannya. Selama perkawinannya itu menyenangkan buat dia nggak akan, meskipun dia itu ada biseksual, dia tidak akan menjadi biseksual. Tapi selama perkawinan itu membebani dia, ya, selama perkawinan itu tidak membuat dia senang, nah dia bisa tergoda oleh yang namanya laki-laki. Dan kita tidak bisa menunjukkan beberapa laki-laki berfantasi tentang homoseksual juga, itu ada suatu kadang-kadang masih dianggap sebagai sesuatu yang wajar, hanya sekedar fantasi kok. Karena anak-anak umur remaja itu kadang-kadang masih berfantasi seperti itu. Dan kemudian juga bahwa dia menemukan saya pernah ngelihat loh, dia nonton bokep homoseksual, tidak selalu juga, mungkin hanya pengen tahu juga, bisa aja hanya pengen tahu. Jadi justru harus ditanyakan itu adalah ketika kamu ada pertanyaan-pertanyaan gitu, tanya langsung. Tanya langsung pasangannya, Pak, aku ngelihat kamu kok gini, aku jadi ada kecurigaan ya, bukannya aku mengatakan begitu, lo kok nuduh kayak gitu ya, enggak, maksudnya begini, kalaupun ada yuk kita berobat, karena saya yakin bahwa itu bisa disembuhkan. Nah ya, saya yakin bahwa itu bisa disembuhkan dengan positif thinking, karena ya aku juga ngelihat kayak gitu, aku cuma pengen tahu kok, ya memang benar beberapa laki-laki juga pengen tahu kayak apa sih hubungan homoseksual itu, gitu loh. It's okay sebagai bagian-bagian daripada pengetahuan dia, ya kan? Karena ya kalau kita sih di luar negeri memang kalau belajar tentang homoseksual ya kita harus tahu juga kan, belajar nonton film-film kayak gitu untuk mengetahui ternyata hubungan seksnya tuh kayak begitu, dimasukkan ke ini, terus itu kan belajaran. Mungkin kalau dia sebagai seseorang laki juga pengen tahu kayak apa, ya oke-oke aja, tapi dia tidak melakukannya, hanya sebatas pengetahuan, gitu. Oke, menarik sekali, Dok. Tapi ini terkait kemarin juga pertanyaan ini sebetulnya agak relate ya sama perayaan HIV/AIDS kemarin. Mungkin ada yang ingin Pak Dokter sampaikan nggak untuk istrinya ini? Tanggal 1 Desember itu memang hari AIDS sedunia, ya. Saya hanya ingin mengatakan memang di awalnya
HIV/AIDS itu mengenai orang-orang yang homoseksual. Karena apa? Karena mereka melakukan hubungan seksnya melalui anus, ya. Dan anus itu tidak artinya tuh tidak diperuntukkan untuk hubungan seks, ya. Anus itu merupakan bagian dari usus sehingga dia tipis sehingga 100 kali kemungkinan tertular HIV/AIDS dibandingkan dengan hubungan seks melalui vagina. Ini harus diketahui ini, ya. Memang di awal-awal tahun 80-an, tahun 90-an mereka di kalangan homoseksual, tapi sekarang terbesar HIV/AIDS menular melalui hubungan seks heteroseksual. Sampai sekitar saya temukan 70%. Yang 10% masih homoseksual, kemudian sisanya narkoba. Masya Allah. Oke, jadi kalau misalnya untuk kasus yang tadi misalnya katakanlah suaminya benar confirm homoseksual, lalu menikah dengan di institusi pernikahan menikah dengan seorang wanita gitu ya dok ya, apakah si istrinya tersebut perlu melakukan cek? Oh iya, namanya menikah zaman sekarang, Anda jangan beli kucing dalam karung ya. Anda harus tahu kondisinya. Selain tadi saya bilang pacaran dulu, kalau saya selalu mengatakan begitu. Ya. Yang kedua, cek premarital check up untuk wanita, virus-virus tokso, rubella, biasalah yang dari kucing dari apa untuk supaya hamilnya aman. Tapi kalau untuk laki-laki, cek STD. Itu wajib. Ya ampun, wajib tuh katanya. Jadi walaupun punya pasangan tidak biseksual pun memang disarankan harus tetap wajib untuk cek. Tiba-tiba dia menikah, kemudian tiba-tiba kena penyakit kelamin, ada HPV 16-18, nggak kena dia memang heteroseksual tetapi menularkan HPV 16-18, si wanitanya kanker mulut rahim. Aduh ya Allah, oke baik, menarik sekali. Terima kasih dok untuk jawabannya. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya dok, ini menarik juga nih pertanyaannya. Aku punya anak 2 jaraknya dekat. Suami 12 tahun lebih tua dari aku. Jadi ini pasangan lintas generasi dok. Kalau tadi kan Pak Dokter menyarankan usia segini berapa kali, segini berapa kali. Tapi kalau secara usia ternyata jadi gak matching tuh kebutuhannya dok ya. Kami sering banget berhubungan pas sebelum punya anak. Setelah punya anak jadi jarang banget. Suami jarang minta. Malah aku terus yang mancing dan ini jadi membuat aku insecure. Padahal hubungan emosional kami makin baik setelah punya anak. Nah itu kira-kira kenapa ya dok? Mungkin laki-lakinya memasuki usia andropause juga. Emang andropause itu usia berapa sih dok? Usia kalau menopause itu usia 48, 49, 50. Andropause itu sekitar 55. 55. Tapi kan bisa lebih dini. Bisa juga kan andropause itu secara emosional mungkin membaik, tetapi kan tetap aja seks itu kan kuncinya di situ. Nah, karena jaraknya mungkin 10 tahun kan, kalau aku lihat anaknya sudah 2, berarti mungkin dia menikah, katakanlah ketika itu menikah katakan 25 dengan 37. Ya anak tambah sekian, sekitar sudah mulai 40-an si laki-laki. Itu memang sudah mulai menurun juga. Jadi kita perbaiki dengan apa? Pola hidup sehat, tambahkan obat-obat stamina. Benar. Ya, kita banyak kok dari mulai kopi greng apa, pro kapsul, banyak kok. Artinya apa? Kalau sampai si perempuan yang minta-minta itu, si perempuan itu sampai minta-minta, berarti kan si laki-lakinya udah merasa dirinya stamina mulai menurun. Karena testosteron itu sejak 35 tahun sudah mulai menurun pelan-pelan. Kalau dia tidak pelihara itu, maka dia biasanya disfungsi ereksi pada umur memasuki usia andropause 55 itu dia mulai disfungsi. Ada beberapa 53 sudah mulai disfungsi ereksi. Oke, tapi bukan berarti tidak bukan bisa... berarti itu kiamat ya. Iya, benar kita ya. mesti bantu itu dengan berbagai macam pengobatan. Oke, thank you banget dok buat jawabannya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih dok. Ini tentang delayed ejaculation, sorry. Jadi dok, kenapa ya suami saya sudah 30 menit katanya keluar masuk, penisnya masih tegang tapi nggak ada sperma yang keluar. Satu, bisa karena kelainan syaraf. Biasanya dokter juga menemukan itu. Yang kedua, ada rasa dendam kepada si istri ya, sehingga dia seakan-akan tidak mau memberikan cairannya bisa kepada gitu si istri. dok? Bisa. Kalau dia kesal gitu, pokoknya gua kasih lah. Nah, Terus kalau seperti yang itu ketiga, bisa saja dia punya pasangan lain, habis oleh pasangan lain, sisa-sisanya buat si ampun,
ya ampun. Terus kalau kayak gitu solusinya biasanya dokter akan melihat hormonnya dulu. Kalau memang dia itu kita dalam anamnesa, biasanya kan sendirian dia datang. Dalam anamnesa dia itu tidak mempunyai pasangan lain, tidak punya, berarti mungkin gangguan daripada hormon. Kita kasih hormonnya biasanya keluar lagi cairannya. Dan dia juga buat dia 30 menit juga udah capek, pinggangnya juga sakit. Jadi kita tadi kan dikatakan bahwa paling nggak 5 menit, 10 menit is okay lah. Lebih dari itu is not okay. Oke, jadi intinya terlalu lama juga it's not okay ya. Oke, menarik sekali. Nah dok, pertanyaan selanjutnya nih. Gairah seksual pasangan muda biasanya kan memang tinggi. Tapi gimana ya kalau istri agak susah untuk memenuhi kebutuhan suami karena waktu yang ada terkuras untuk kerja dan mengurus anak. Ini problem semua Pak Sutri Pak yang udah punya anak. Ya, artinya hidup tuh balance lah ya. Kalau misalnya kamu merasakan bahwa itu waktu habis untuk mengurus anak, ya bantu dong suami mengurus anak. Nggak bantu, kasih dong membantu, ya setuju. kan? Bener Kita mesti ngomong. Aku kalau kamu tetap juga minta seks dari aku mesti ngurus anak sekarang, nganter anak sekolah ya, nyuci juga ya apa. Bagaimana aku bisa punya waktu untuk seks untuk kamu? Ya sekarang aku minta diberikan asisten rumah tangga satu aja untuk kebantuin aku sehingga aku juga bisa sempat ke salon, sempat memberikan pelayanan kepada kamu yang terbaik. Atau oke, tapi kamu bantuin dong kalau pulang. Kamu mah pulang langsung tidur, main gadget. Kalau enggak nonton bola. Sementara aku mesti ngurus anak-anak, tapi kamu malam-malam minta juga, kan nggak adil. Ya, jadi benar. kita kuncinya kembali, suami istri mesti berkomunikasi secara intim. Benar banget. Lagi pula seks itu adalah penyaluran energi ya dok. Kalau istrinya energinya udah habis, apalagi yang mau disalurin gitu loh. Akhirnya Iya. seksnya menjadi tidak menyenangkan. Terus nanti si laki tuh biasa berpikir, kayaknya dia juga udah malas-malasan sama aku. Akhirnya jadi Ya salah udahlah, paham. aku cariin. Nah, kalau sudah memikir kalau dia sudah berpikir jangan aku kayaknya juga masih ada kok yang mau sama aku. Ya aduh. Jangan Laki-laki sampai kan punya pikiran egoisnya ke kayak sana. begitu kadang-kadang. Oke. Mengerikan sekali. Aduh. Nah dok, pertanyaan selanjutnya. Ini pasti untuk pasangan yang LDM perlu banget pertanyaan ini dok. Jadi karena saya LDM dengan suami, long distance marriage ya. Karena LDM otomatis frekuensi berhubungan dengan suami jadi jarang. Kata dia pernah sekalinya dicoba agak susah untuk masuk ke Miss V. Karena itu juga yang tadinya sudah ereksi suka tiba-tiba mendadak lemas atau loyo. Penyebabnya apa ya? Apa bisa laki-laki jika karena sikon tertentu mudah loyo padahal usia masih muda? Lalu apa yang perlu dilakukan? Ya karena dia jauh, kemudian dia sudah mengalami disfungsi ereksi, kita mesti cari penyebabnya. Disfungsi ereksi itu kan bisa organogenik, kelainan dari organ, bisa juga psikogenik, biasanya organo dan psikogenik. Nah psikogenik ini kan karena dia berjauhan, organogeniknya mungkin karena dia di sana juga udah karena jauh mungkin melakukan masturbasi, melakukan apa, kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu ya. Makanya sebaiknya kalau hal kayak begini konsul sama dokternya. Nanti yang LDM kayak gini tuh biasanya yang itu yang keluar, ya dok memang habis jauh jadi kita juga ya mau sama siapa lagi daripada saya dosa saya melakukan masturbasi. Dan masturbasi itu kadang-kadang menguras. Ya kan ketika saatnya harus dan udah keasikan masturbasi, saatnya harus berhubungan seks dengan istrinya, dia menjadi drop. Demikian juga si istri. Si istri karena dia tahan-tahan tadi saya katakan. Kalau pisau nggak dipakai berkarat. Iya. Aduh, thank you banget. Nah dok, kalau untuk pasangan LDM sendiri nih, karena kadang nggak semua orang punya pilihan hidup yang baik gitu ya dok ya, sehingga terpaksa menjalani LDM. Tapi gimana sih supaya kehidupan seks pasangan yang LDM itu tetap membara gitu loh dok? Bisa nggak? Mungkin nggak gitu? Kalau saya selalu mengatakan begini, di dalam kehidupan seksual itu paling bagus kalau mereka berdua satu kota. Kalau enggak gimana? Ya salah satu mesti mengalah. Karena nggak mungkin orang berjauhan seksnya juga mesti harus bagus juga seperti kalau orang itu berdekatan. Itu adalah sama aja dengan mengatakan bahwa sesuatu itu harus bagus padahal kita aja ketemu nggak pernah. Komunikasi harus bagus, oke, masih bisa dengan menggunakan handphone. Tapi seks kan ada sentuhan, ada panca indera, ya nggak mungkin lah. Ya tadi aja jadi udah dijelasin mengalah ya. aja. Saya sering mengatakan begitu. Kasus itu saya dapat dari kasus kepolisian ya. Jadi si suaminya tuh dia jadi salah satu kapolres lah di Indonesia. Si istrinya memang kerjanya udah jabatannya udah bagus lah, taraf CM. Saya bilang, ibu mau ikut sama suami atau mau ini? Pilihan hidup itu harus memilih. Aduh, ya karena sekarang
ibu ketemu sama anak-anak aja di Jakarta, itu kan bukan satu pilihan, Bu. Oke, tapi suami kan sama nyeleweng. Emang suami dipikirnya juga nggak ada apa? Kebutuhan. Nggak ada kebutuhan satu. Iya. Kedua ya, ibu harus namanya suami istri harus ada yang berkorban dong. Ternyata setelah saya anjurin kayak gitu, dia ini pindah ngikutin suaminya, dia SMS saya, dia di sana juga dapat pekerjaan. Jadi kita nggak usah dapat suami, dapat pekerjaan meskipun ya dok ya gajinya sepersekiannya, ya udah. Yang penting kan punya kesibukan ngurus anak-anak bersama-sama dengan ayah, dengan mengurus anak sendiri kayak aja sama dengan janda. Iya ya benar. Kan nggak ada suaminya. Jadi kan mendingan sama-sama. Karena emang gitu. kalau bisa bersatu sama keluarga tuh itu paling udah yang paling bagus lah. ya, betul itu banget. adalah usaha hampir semua orang ya kalau bisa bersatu. Saya mengerti banget apalagi ASN di keuangan, ASN di pemerintahan kadang-kadang harus berjauhan-jauhan. Dokter juga ada, saya menemukan, tapi hidup itu adalah pilihan. Menarik sekali. Mama papa yang masih LDM sekarang dipertimbangkan lagi coba untuk keputusan hidupnya mana yang sekiranya paling membawa banyak manfaat dibanding yang lain. Boleh satu pertanyaan lagi? Ini pertanyaan umum banget soalnya. Oke. Ini pertanyaan yang terakhir ya dok, sebelum nanti Pak Dr. Boyke memberikan closing statement untuk kita semua. Karena pertanyaan ini adalah pertanyaan sejuta umat pastinya. Dengerin. Gimana ngadepin suami yang kecanduan bokep? Sampai-sampai join beberapa grup gitu, sampai bayar di Telegram. Di salah satu sosmed intinya gitu. Urusan ranjang kita udah sering sharing masing-masing maunya kayak gimana, tapi seringkali aku mendapati suami aku sebelum berhubungan seks dia itu nonton bokep dulu supaya bisa ngaceng. Itu gimana ya Pak Dokter? Nah itulah permasalahan. Saya lagi juga menangani kasus-kasus begini sekarang cukup banyak ya. Kemudahan mendapatkan akses blue film atau bokep tadi itu memang bisa mengakibatkan frekuensi seks yang berkurang. Apalagi suami-suami yang tidak percaya diri, ya. Dia lebih enak masturbasi dengan bokep itu. Dia tidak ada kewajiban mesti menyentuh, mencium, merangsang dan sebagainya. Dan dia bisa mengatur ejakulasinya dibanding dengan istrinya, ya kan? Apalagi kalau kedua hubungan istrinya mungkin nggak terlalu intim banget, ya. Mungkin si suami istri itu dia merasa hubungan ini adalah lebih banyak hubungan transaksional. Transaksional sedih banget kalau udah sampai kayak gitu. Iya, transaksional artinya ya udah pokoknya gue mau seksnya gue sendiri, nikmat lo juga sendiri deh. Nah, akhirnya kan hal-hal yang seperti ini yang kita takutkan, ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Tentu harus dibantu ke seksolog. Kita apa yang akan dicoba? Pertama adalah menghilangkan kecanduannya dulu. Itu susah. Karena kalau udah adiksi bahaya nggak sih? Dia harus dimotivasi. Dia harus yang bisa memotivasi itu seksolog, psikolog, psikiater. Dan kita akan bilang gini, kalau kamu kepengen nonton BF, kamu cerita sama istri kamu. Cerita ya istri. Gini, mah kok aku jadi kepengen ngelihat BF ya? Enggak, kamu mendingan sama aku aja. Sini, gitu. Dipeluk, dicium, di apa. Jadi istrinya menjadi bagian dari terapi itu. Dari BF itu. Gitu loh, seperti itu. Makanya si istri juga dia harus mengerti variasi-variasi seks seperti apa. Dengan dibicarakan seperti itu pelan-pelan kecanduannya juga hilang. Yang susah itu sama menghilang namanya kecanduan gadget, kecanduan narkoba, kecanduan bokep, kecanduan game, sama itu semua. Betul. Terapinya itu adalah motivasi dari dianya sendiri dan dibantu oleh keluarganya. Dan juga di bawah pengawasan ahli seperti salah satunya Pak Dr. Boyke dong ya selaku seksolog. Nah dok, ini karena pertanyaannya juga sebetulnya masih banyak, tapi waktu kita terbatas. Sebelum kita tutup dok, boleh nggak minta closing statement dari Pak Dr. Boyke untuk para mama papa yang nonton YouTube kita pada hari ini? Mama papa yang nonton di mamapapa.id, tentunya saya hanya ingin mengatakan closing statementnya adalah tujuan hidup kita kalau sebagai kalau saya kebetulan muslim ya, tapi boleh dikatakan bahwa apa yang dikatakan tujuannya adalah sakinah mawadah warohmah. Sakinah itu saling mencintai. Artinya kalau kita sudah mengatakan saling mencintai, ya, sakinah saling mencintai itu berarti kita bisa menerima kekurangan dan kelebihan pasangan kita, termasuk masalah seks. Diskusikan aja. Kalau dia memang terlalu cepat keluar, diobatin. Kalau dia susah orgasme, diobatin. Sekarang mah banyak gitu loh cara-cara untuk mengobati pasangan ya. Jangan dibiarkan sehingga perkawinan menjadi hambar.
mawaddah itu penuh gairah, penuh motivasi. Perkawinan itu harus tumbuh. Tumbuh dalam tadi emosionalnya juga menjadi lebih baik, komunikasinya juga menjadi lebih baik, ya. Gairahnya juga menjadi lebih baik. Itu adalah yang diharapkan, mawaddah. Warohmah dicintai oleh Tuhan. Jadi jangan lupa bahwa perkawinan ini hanya bisa hanya bisa dijalankan kalau atas ridho, atas izin daripada Tuhan. Artinya apa? Tuhan itulah yang membimbing kita dalam kehidupan berumah tangga. Jangan sampai selingkuh, jangan sampai cheating, membohongi, ya, masalah duit, bilang oh ini gajinya segini padahal sebagian diumpetin. Oh itu nggak itu banyak yang kayak gitu. Tujuannya itu sakinah, mawaddah, warohmah. Saya hanya ingin mengatakan itu sebagai bagian daripada keseluruhan pertemuan kita pada hari ini buat Papa Mama.id. Aduh, keren banget. Thank you banget Pak Dr. Boyke udah jadi narasumber kita yang bener-bener informatif banget, edukatif banget. Karena sampai kapanpun Pak Dr. Boyke, ilmu Pak Dr. Boyke ini akan terus mengalir ya, jadi amal jariah juga satu pastinya. Terima kasih. Dan akan selalu dibutuhkan oleh tiap generasi. Buktinya di generasi kita saat ini pun ilmu Pak Dr. Boyke itu masih relate gitu, masih relevan untuk dipraktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Thank you banget Pak Dr. Boyke. Sama-sama Citra, sukses juga buat sehat Citra selalu ya. dan sukses Terima selalu kasih. ya. Dan juga buat para mama papa semuanya, jangan lupa untuk nanti nonton di IGTV mamapapa.id dan @olevelove, serta jangan lupa juga untuk subscribe dan tekan lonceng di YouTube-nya mamapapa.id. Thank you semuanya. Saya dengan Citra Ayu Mustika undur diri. Sampai ketemu di video Mama Papa ID selanjutnya. Selamat siang. Dadah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube mamapapa.id agar Mamin bisa lebih semangat lagi untuk membagikan berbagai informasi untuk moms dan keluarga. Kalau mau nonton video yang lainnya, bisa klik di sini ya. Oke, mamapapa.id pamit dulu ya, Mams. Terima kasih.